Halo guys, jumpa lagi dengan kami di Fun Channel. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Jalur komunikasi yang dipergunakan seringkali disewa dari perusahaan telepon, dan piranti keras komunikasi khusus dipergunakan di setiap ujung jalur untuk memfasilitasi perpindahan data antar komputer-komputer bisnis. E-commerce bisnis ke konsumen atau business to consumer adalah perkembangan yang terakhir, dan tampaknya semua orang kini berselancar di internet untuk membeli buku-buku dan musik. Perusahaan harus memahami peranan yang dimainkan oleh internet dan World Wide Web dalam memberikan infrastruktur yang dibutuhkan bagi keberadaan e-commerce. 1. Peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Internet working adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer yang berbentuk internet, extranet, dan intranet. 2. Teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Kecepatan teknologi informasi sangat tinggi sehingga sangat sulit bagi perusahaan menyusun strategi dalam mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang. Dalam hal ini ada 3 kunci utama yang mendukung teknologi informasi yang dapat dijadikan aset perusahaan jangka panjang adalah: A. Sumber daya manusia, yaitu para staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada sebuah perusahaan, sehingga para staf tersebut benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap pengoperasian teknologi informasi. B. Teknologi. Seluruh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, dipergunakan secara bersama-sama dalam proses operasional perusahaan, karena merupakan tulang punggung terciptanya sistem yang terintegrasi dengan biaya yang relatif terjangkau untuk biaya operasional, pengembangan maupun biaya pemeliharaan. C. Relasi. Relasi adalah hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan. Menjalin suatu relasi berarti membagi resiko dan tanggung jawab. Dalam mewujudkan relasi ini harus didukung oleh pimpinan tertinggi perusahaan sehingga akan bertanggung jawab pada aplikasi teknologi informasi yang berorientasi pada proses, bukan berdasarkan fungsi organisasi. 3. Menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. A. Perdagangan elektronik. Dalam arti luas, e-commerce yaitu e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Banyak operasi perusahaan adalah internal, dilaksanakan di dalam batas perusahaan oleh bidang bisnis keuangan, SDM, layanan informasi, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Bisnis telah mengalami penyebaran secara fisik dengan pabrik yang berlokasi di berbagai daerah atau bahkan di berbagai negara. Bidang bisnis itu sendiri juga bertindak sebagai pemasok atau pelanggan ke bidang-bidang organisasi yang lain. 1. E-commerce di luar batas perusahaan. Dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan yaitu: 1. E-commerce bisnis ke konsumen atau business to consumer. B2C mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara bisnis dan konsumen akhir produk. Transaksi B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga situs web harus memberikan instruksi dan bantuan. 2. E-commerce bisnis ke bisnis atau business to business. B2B mengacu pada transaksi antara bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir.
Transaksi B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit, biasanya mereka yang berada di dalam kelompok layanan informasi dari perusahaan yang terpengaruh. 2. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. 1. Perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. 2. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. 3. Peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Manfaat-manfaat di atas akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya bersaing dengan lebih baik di dalam dunia bisnis yang semakin luas menerapkan teknologi komputer. 3. Kendala-kendala e-commerce. Pada survei tahun 1996, 60% perusahaan yang merespon menunjukkan bahwa mereka belum mengimplementasikan e-commerce dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya dalam waktu 3 tahun ke depan. Bahkan pada tahun 2004, Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan bahwa 2,3% dari 10 penjualan retail kuartal keempat dilakukan dalam bentuk e-commerce. Ketika ditanya alasannya, perusahaan menyebutkan 3 kendala dengan urutan 1. Biaya tinggi, 2. Kekhawatiran akan masalah keamanan, 3. Piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Masing-masing kendala di atas akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan sistem informasi. Biaya sumber daya komputasi pada akhirnya akan menurun. 4. Ruang lingkup e-commerce. Lebih dari 21% penjualan pabrik produksi Amerika Serikat $843 miliar Amerika pada tahun 2003 merupakan hasil dari e-commerce. Hampir 17% penjualan dari distributor $730 miliar Amerika adalah e-commerce. Persentase e-commerce yang dilakukan di sektor perdagangan eceran berada di kisaran 2%. Ini hanya karena jumlah dolar penjualan eceran yang tinggi jika dibandingkan dengan segmen-segmen industri yang lain, dengan B2C menyumbangkan lebih dari $69 miliar Amerika untuk aktivitas perdagangan elektronik Amerika Serikat pada tahun 2004. 5. Jalan menuju e-commerce. Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, perusahaan tersebut menyadari bahwa implementasi yang akan dilakukan bisa jadi merupakan suatu pekerjaan yang besar. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. B. Intelijensi bisnis. Melaksanakan e-commerce bukanlah suatu keputusan yang diambil tanpa pertama-tama meraih pengetahuan terlebih dahulu tentang perusahaan dan hubungannya dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Tugas-tugas intelijen dasar yaitu 1. Mengumpulkan data. Perusahaan mengumpulkan secara langsung data primer dan data sekunder yang disediakan pihak lain untuk perusahaan. 2. Mengevaluasi data. Data primer dan data sekunder dievaluasi untuk memastikan akurasinya sebelum digunakan. 3. Menganalisa data. Tujuan dari langkah menganalisa data adalah untuk mengubah data menjadi intelijen. 4. Menyimpan intelijen. Intelijen yang ada harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah untuk pengambilan kembali. 5. Menyebarkan intelijen. Setelah dalam penyimpanan, intelijen diambil kembali dengan memasukkan parameter pencarian tertentu. Basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya, LexisNexis, www.lexisnexis.com, memberikan informasi hukum,
keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Dialog www.dialog.com meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber lain. dowjones.com www.dowjones.com menawarkan beragam jenis informasi mengenai masalah-masalah keuangan. Global Exchange Service www.gxs.com menjual jasa yang ditujukan kepada pengintegrasian transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasokan global. Reuters www.reuters.com dapat mencari dan menganalisis media berita untuk subjek-subjek yang menjadi perhatian bagi sebuah perusahaan dengan lebih efektif dan efisien daripada yang dapat dilakukan sendiri oleh kebanyakan perusahaan. Thomasnet www.thomasnet.com adalah salah satu contoh dari sebuah basis data yang memberikan sejumlah besar informasi secara gratis dan juga memberikan jasa dengan mengenakan biaya. Perpustakaan Kongres www.log.gov menawarkan beragam topik bagi para periset di banyak bidang. Biro Sensus www.census.gov memuat harta karun informasi menyangkut demografi penduduk di Amerika Serikat. Biro Statistik Tenaga Kerja www.bls.gov memiliki informasi mengenai inflasi, upah, data internasional, dan banyak lagi. Mesin pencari. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Langkah pertama menuju pencapaian e-commerce adalah mendapatkan pemahaman mengenai lingkungan di mana perdagangan akan dilaksanakan. Sebagian besar kecerdasan ini dapat dikumpulkan oleh cara-cara non-komputer seperti melalui survei pengamatan, percakapan informal, laporan lapangan, surat kabar, dan artikel-artikel makalah perdagangan, dan seterusnya. C. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau Interorganizational System, IOS. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI, Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. D. Sistem interorganisasional. Suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, atau aliansi bisnis. Mitra dagang atau mitra bisnis adalah perusahaan-perusahaan yang membentuk IOS. Manfaat IOS. Manfaat IOS dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara langsung dan tidak langsung. 1. Manfaat secara langsung. Manfaat secara langsung dibagi menjadi dua, yaitu A. Efisiensi komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisien yang lebih tinggi dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Efisiensi internal terdiri atas perbaikan-perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat. Efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan menawarkan lebih banyak produk dan jasa, melayani lebih banyak pelanggan, memindahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada pemasok dan pelanggan, dan mengumpulkan data lingkungan dengan lebih mudah. B. Kekuatan penawaran. Kekuatan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri disebut kekuatan penawaran atau bargaining power. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar.
1. Fitur-fitur produk yang unik, yaitu hubungan-hubungan elektronik iOS memungkinkan perusahaan menawarkan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggannya, dibentuk penempatan pesanan yang lebih mudah, pengiriman yang lebih cepat, dan waktu respon yang lebih cepat dalam permintaan informasi. 2. Menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Perusahaan dapat menurunkan biaya belanja yang ditanggung oleh para pelanggannya dalam mencari pemasok, mengidentifikasi produk-produk alternatif, dan mendapatkan harga yang lebih murah. 3. Meningkatkan biaya perpindahan. iOS mencapai manfaat ini dengan memberikan para pelanggannya sumber daya informasi seperti peranti keras, peranti lunak, dan saluran komunikasi data yang akan harus diganti jika pelanggan membeli produk dari perusahaan lain. 2. Manfaat secara tidak langsung meliputi A. Mengurangi kesalahan. Dengan tidak adanya keharusan untuk memasukkan data yang masuk ke dalam sistem, kesalahan entry data dapat dikurangi. B. Mengurangi biaya. Penurunan biaya dapat direalisasikan dengan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang berulang, menghilangkan dokumen kertas, dan mengurangi pekerjaan manual penyebaran dokumen kertas di dalam organisasi. C. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengganti dokumen kertas pada masing-masing aliran dengan dokumen elektronik, memungkinkan terciptanya banyak kesempatan untuk meningkatkan efisiensi. D. Meningkatkan kemampuan bersaing. Kombinasi antara turunnya biaya dan fitur-fitur produk yang unik yang dimungkinkan oleh iOS menjadikan para pesaing makin sulit untuk menyamai produk-produk perusahaan dalam hal biaya dan jasa yang ditawarkan. E. Meningkatkan hubungan dengan mitra dagang. Melalui penggabungan dalam suatu sistem formal dengan sekutu dagang, maka secara alamiah akan timbul hubungan yang baik sebagai suatu produk dampingan dari aktivitas bisnis. F. Meningkatkan pelayanan pelanggan. Kecepatan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan memberikan respon lebih cepat untuk pesanan dan permintaan jasa pelanggan. EDI, Electronic Data Interchange. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Ketika jasa yang menjalankan dan mengelola jalur komunikasi atau sirkuit diberikan selain jalur itu sendiri, disebut sebagai jaringan bernilai tambah atau Value Added Network atau VAN. Beberapa orang berpendapat bahwa VAN sebenarnya adalah EDI yang telah dikontrakkan kepada suatu vendor. Namun pandangan ini terlalu disederhanakan. Vendor yang memberikan VAN juga memberikan keahlian yang berhubungan dengan jalur komunikasi yang diminta. Bagaimana ia seharusnya didukung peluang dan ancaman yang ditimbulkan dari jalur dan berbagai pandangan-pandangan berharga lainnya. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Ada dua standar utama EDI. Pertama, the American National Standard Institute standar ASC X20 digunakan di Amerika Utara. 2. The Artifact International Standard digunakan di Eropa. Satu, extranet. Extranet atau extranets adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Keamanan dari privasi mendapat perhatian yang serius, sehingga extranet biasanya diamankan di balik suatu firewall. Firewall
hanya mengizinkan pengguna yang terotorisasi saja yang dapat mengakses informasi perusahaan. 2. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukannya dalam cara proaktif atau reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS, dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. 3. Pengaruh penerapan. Pada satu artikel Decision Science tahun 1995, dua profesor Sistem Informasi Manajemen, G. Premkumar dan K. Ramamurthy, mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerapkan suatu iOS. Mereka mengidentifikasikan 4 faktor, 2 faktor internal dan 2 faktor eksternal yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. 4 faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan iOS. 1. Tekanan kompetitif. Ketika perusahaan berada dalam suatu posisi yang buruk terhadap pesaingnya, maka perusahaan akan menerapkan iOS seperti Eddy dengan cara yang reaktif. 2. Penggunaan kekuasaan. Ketika sebuah perusahaan dapat memaksakan kekuasaannya atas anggota yang lain, ia akan proaktif dalam menerapkan iOS. 3. Kebutuhan internal. Ketika perusahaan sadar bahwa partisipasi dalam iOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan operasinya, perusahaan tersebut akan melakukan pendekatan atas iOS dengan cara yang proaktif. 4. Dukungan manajemen puncak. Tanpa melihat perusahaan tersebut bertindak dengan cara yang proaktif ataupun reaktif, dukungan manajemen puncak selalu akan memengaruhi keputusan. Ketika manfaat-manfaat yang signifikan dari iOS mengambil bentuk yang tidak berwujud, dukungan manajemen puncak menjadi suatu hal yang sangat penting. F. Strategi B2C untuk e-commerce. Strategi B2C dapat dilakukan dengan 1. Produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Suatu perbedaan utama antara pembelian produk-produk digital dengan produk-produk fisik melalui web adalah bahwa produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Perbedaan lainnya adalah bahwa produk itu sendiri akan berpindah ke aset pembeliannya. Contoh, produk digital seperti lagu, film, perangkat lunak, produk dan jasa dapat langsung dikonsumsi setelah di-download. 2. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, harus dikirimkan ke pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang disebut perusahaan katalog telah menghadapi masalah ini selama bertahun-tahun. Pesanan penjualan dapat diambil alih oleh web, tapi pengiriman harus tetap dilakukan. Contohnya, order penjualan dan pembayaran dapat diterima melalui internet. Setelah itu dilakukan pengiriman kepada pembeli. 3. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat jualan fisik. Dengan penjualan maya, tidak ada toko di mana pelanggan dapat masuk dan membeli produk. Penjualan campuran atau hybrid sales terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web, di mana pelanggan dapat membeli produk. Kedua strategi penjualan eceran ini perlu menginformasikan biaya dan fitur produk kepada pelanggan, mengatur pembayaran pelanggan, dan menghasilkan pengiriman produk. G. Evolusi internet. Pada bagian ini kita akan membahas tentang ARPANET dan WWW atau World Wide Web. ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network adalah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. ARPANET difungsikan sebagai sarana percobaan teknologi jaringan komputer terbaru pada zamannya.
seperti teknologi paket switching, dan menjadi permulaan berdirinya internet yang ada sekarang. Network Control Protocol atau NCP merupakan protokol jaringan standar pertama pada ARPANET. NCP disempurnakan dan diluncurkan pada bulan Desember 1990 oleh Network Working Group yang dipimpin oleh Steve Cooker, yang juga penemu Request for Comment. World Wide Web dibuat tahun 1992 oleh Tim Berners-Lee dengan menggunakan hypertext, dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik yang saling dikaitkan dengan cara tertentu. World Wide Web adalah ruang informasi di internet tempat dokumen-dokumen hipermedia disimpan dan dapat diambil melalui suatu skema alat yang unik. Berikut ini adalah daftar beberapa istilah umum dalam World Wide Web. Yang pertama adalah situs web. Situs web adalah sekumpulan halaman web yang terhubung dengan internet dan menyimpan file-file hipermedia yang dapat diakses dari komputer lain di dalam jaringan melalui link hypertext. Yang kedua adalah link hypertext. Suatu petunjuk yang terdiri atas teks atau grafik yang digunakan untuk mengakses hypertext yang disimpan di semua alamat situs web. Yang ketiga adalah homepage. Suatu file hypertext yang tersimpan pada suatu alamat situs web yang unik. Yang keempat adalah browser. Browser adalah piranti lunak yang dirancang untuk menemukan dan membaca file-file di internet yang ditulis dalam bahasa hypertext atau Hypertext Markup Language atau HTML. Yang kelima adalah Universal Resource Locator atau URL. URL adalah alamat unik suatu situs web. Yang keenam adalah protokol. Protokol merupakan sekumpulan standar yang mengatur komunikasi data. HTTP atau Hypertext Transport Protocol adalah protokol untuk hypertext. Protokol umum web lainnya adalah FTP atau File Transfer Protocol dalam suatu URL. 7. Nama domain. Nama domain merupakan alamat di situs web di mana sebuah halaman web tersimpan. Yang kedelapan adalah path. Path adalah suatu direktori atau subdirektori dan file di situs web. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Agar berhasil menggunakan internet, sebaiknya kita melakukan saran-saran berikut ini. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 1. Pastikan situs web kuat. Ketika memberikan komitmen pada suatu proyek web, bersiaplah untuk pergi keluar halaman web dan mengaitkan basis data dengan web melalui aplikasi-aplikasi. Hal ini akan memungkinkan mengintegrasikan web ke dalam sistem informasi berbasis komputer yang dimiliki, daripada hanya menggunakannya sebagai satu cara untuk menyediakan dan mendapatkan informasi. 2. Pastikan browser dan struktur basis data fleksibel maupun intuitif. Hal ini akan memungkinkan menangani perkembangan di masa mendatang dan memberikan akses cepat bagi para pengguna. 3. Menekankan isi. Untuk isi yang kuat, tidak ada yang dapat mengalahkan naratif dan tampilan berbentuk tabel. 4. Sering diperbarui. Mengundang para sekutu bisnis dan pelanggan yang melihat-lihat untuk selalu datang kembali. 5. Melihat di luar pelanggan. Gunakan internet untuk memperbaiki komunikasi dengan seluruh unsur lingkungan perusahaan, kecuali pesaing. 6. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Mendorong pengunjung untuk mendaftarkan nama, alamat, dan minat mereka pada situs.
Pemilik dapat menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan halaman situs sesuai dengan kebutuhan pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. Lakukan segala hal yang bisa dilakukan untuk membuat situs web secepat dan seefisien mungkin. Jangan terlalu banyak menggunakan grafik karena akan memperlambat tampilan rancangan antarmuka dari satu pandang pengguna. 8. Berada di lokasi web yang tepat. Jika situs web tidak menghasilkan lalu lintas sebanyak yang diharapkan, pertimbangkan untuk mengaitkannya dengan situs-situs lain, seperti situs asosiasi perdagangan dan industri, serta organisasi-organisasi profesional. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. Libatkan pengguna dalam situs dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan saran, keluhan, dan seterusnya. Gunakan fitur-fitur interaktif web seperti sistem papan buletin dan email. 10. Carilah bantuan jika membutuhkannya. Pekerjaan web adalah pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Daripada mengembangkan keahlian internal sendiri, mungkin lebih masuk akal jika mengontrakkan pembuatan dan pemeliharaan situs web kepada para profesional. I. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam. Banyak masih yang berusia muda, namun yang berusia lebih tua yang memiliki pendapatan yang lebih besar untuk dibelanjakan. Berikut adalah manfaat internet sebagai media bisnis. 1. Penjualan terjadi dengan cepat. Saat memasarkan produk di internet, produsen dapat menghasilkan penjualan dalam waktu yang singkat. Prosesnya tidak memakan waktu lama, karena transaksi terjadi secara online dan mudah dilakukan. 2. Meningkatkan keuntungan. Jumlah pengguna internet begitu banyak dan tersebar luas. Bisa dikatakan Anda bisa menjangkau konsumen tidak terbatas, sehingga bagi Anda yang ingin memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan semaksimal mungkin. 3. Lebih mudah. Melakukan kegiatan pemasaran melalui internet bisa dikatakan jauh lebih mudah dibandingkan pemasaran melalui media cetak dan elektronik. Anda bisa melakukannya dan mengontrolnya kapan saja dan di mana saja. Tidak ada batasan ruang dan waktu. 4. Menghemat biaya. Dengan bermodalkan alamat email, jaringan internet, dan komputer, Anda bisa memulai melakukan pemasaran internet untuk menyebarkan informasi tentang bisnis Anda. Supply chain management dan sistem informasi korporat terpadu. Pada sub ini kita akan membahas tentang sistem informasi terpadu, arsitektur sistem informasi korporat terpadu, dan strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. A. Sistem informasi terpadu. Konsep supply chain management atau SCM memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait dalam sebuah sistem bisnis. Terdapat 3 aliran yang harus dikelola secara baik dalam perusahaan, yaitu 1. Flow of product and service. 2. Flow of money. 3. Flow of document. Sistem informasi terpadu. Sistem informasi terpadu adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen data, aplikasi, dan teknologi yang saling terkait untuk mendukung kebutuhan informasi dari perusahaan. Terdapat 2 tugas utama dari sistem informasi terpadu, yaitu 1. Mengumpulkan, menciptakan,
mengolah data mentah sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi para stakeholder. 2. Menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada stakeholder lain yang berada di luar perusahaan. B. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Minimal terdapat 4 orang yang membutuhkan informasi. 1. Konsumen. Karena merekalah bisnis ada, sehingga mereka pasti membutuhkan berbagai jenis informasi terkait produk atau jasa yang dibeli. 2. Manajemen. Karena merekalah penggerak utama dari pengelolaan perusahaan. 3. Staff. Karena pada level operasional, mereka yang sehari-hari berhadapan langsung dengan aktivitas penciptaan produk. 4. Business partner. Mereka yang menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya lain. Terdapat 8 komponen utama dalam arsitektur sistem informasi korporat terpadu. 1. Selling Chains Management Information System. 2. Customer Relationship Management Information System. 3. Enterprise Research Planning Information System. 4. Management Control Information System. 5. Administrative Control Information System. 6. Supply Chains Management Information System. 7. Enterprise Application Integration Information System. 8. Knowledge Tune Application Information System. C. Strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. Perusahaan pada umumnya akan melalui 5 tahapan evolusi dalam mengembangkan sistem informasinya. Tahapan tersebut meliputi 1. The Cross-Functional Business Unit merupakan aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu saja. 2. The Strategic Business Unit merupakan hasil penyatuan beberapa fungsi manajemen dalam sebuah divisi. 3. The Integrated Enterprise mengintegrasikan berbagai modul aplikasi seluruh divisi. 4. The Extended Enterprise penggabungan sistem informasi korporat terpadu yang telah dimiliki internal perusahaan dengan satu atau lebih subsistem dari perusahaan atau mitra kerja. 5. The Inter-Enterprise Community merupakan hasil dari berbagai hubungan integrasi sistem informasi antar perusahaan sehingga membentuk jejaring sistem informasi yang sangat besar dan luas atau internetworking. Sekian pembahasan kali ini. See you next video.